Sekarang orang tua anaknya mau les piano bayar 400 sebulan, mau les renang bayar 400 sebulan, mau les ini bayar 300 sebulan, ngaji di masjid bayar 15.000 dah lumayan. Leres tuh Bu. Aya 10.000, aya 15.000 kan wae da guru lagi ari kelas. Orang tua bangga ketika anaknya pulang dari masjid nih usia 6 tahun. Nah, belajar apa di masjid? Alhamdulillah mama, Neng sudah hafal Al-Ikhlas. Coba nak sebutkan, derak dah ku budak tadi baca. Alhamdulillah, orang tuanya bangga. Hari berikutnya, nah sekarang sudah bisa apa di masjid? Neng kan sekarang sudah bisa bacaan sholat mah. Coba bacaan sholat, dites orang. Derak anak itu mampu membacakan bacaan sholat. Hari berikutnya, nah sekarang dapat apa? Kata ibu guru, mama kalau yang belum bayar infak harus bayar. Kamu serius? Gesridon, guru-guru di masjid itu kudu dibayar. Terus ari pas. Luar biasa tuh. Luar biasa. Anak jadi pintar, anak jadi soleh dan suatu saat ingin membanggakan orang tuanya, bahkan akan memasukkan ke surganya Allah, tetapi untuk membayar 15.000, 10.000, bahkan lebih kecil dari itu tidak mampu. Dan siapa mereka yang tidak mampu itu? Mereka orang yang menyekolahkan senam segala macamnya, mereka mampu membayar dalam 1 bulan. Dia menggelontorkan uang 2.500.000 untuk les-les yang lain. Datang ke masjid dipipah HP kendente. Mereka jiheu grente kajen. Sedih enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil anam. Salatu wassalamu daimaini mutalazimaini fi daris salam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua bisa berkumpul di Masjid Nurul Kifah ini dalam rangka pelatihan P3MK yang alhamdulillah pada saat ini kita akan berlatih tentang kesamaan guru-guru maghrib mengaji. Shalawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, juga kepada kita semua selaku umatnya yang insya Allah
nanti di yaumil akhir kita bakal mendapat syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ketua DKM Nurul Kifah yang sudah bisa menyiapkan tempat di sini dan alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini. Yang saya hormati Bapak Ketua LPM beserta jajarannya. Yang saya hormati guru-guru keagamaan mengaji yang ada di wilayah Antapani Kidul, juga wabil khusus yang saya hormati dan saya banggakan keluarga besar Henny Catering atau yang sudah mewakafkan masjid ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, sebelum saya kepada materi, saya akan menyampaikan terlebih dahulu karena saya tadi kata Bapak DKM saya dari Kementerian Agama Kota Bandung, Bapak dari Sekelimus yang kebetulan ditugaskan binaannya di Kecamatan Antapani. Saya sebagai penyuluh Kementerian Agama Kota Bandung. Nah, yang saya akan jelaskan yang pertama, karena banyak WA, banyak yang bertanya tentang dana hibah. Itu yang paling pertama harus saya sampaikan karena bisa supaya apa? Supaya tidak simpang siur. Nah, untuk dana hibah di Kota Bandung khusus untuk guru-guru pengajar yaitu untuk 3.000 orang guru mengaji. Nah, yang 3.000 orang itu dibagi-bagi. Ada FKPQ. FKPQ itu di dalamnya TPQ dan TK Al-Quran. Kalau TPQ-nya tempat pendidikan Al-Quran, kalau TKQ-nya Taman Pendidikan Al-Quran. Nah, dilanjutkan lagi ada FKDT. FKDT di dalamnya itu ada yang menyebut MDT, Madrasah Diniyah Takmiliyah, ada juga yang menyebut DTA, Diniyah Takmiliyah Awaliyah. Nah, setelah FKPQ, FKDT ada juga sekarang GKM. Kalau GKM ini guru keagamaan mengaji. Ini harus sinkron ketiga-tiganya, semua di bawah naungan Kementerian Agama. Ada yang usia lanjutnya yaitu MTKD, Majelis Taklim Konversi Diniyah. Itu merupakan binaan Kementerian Agama, tetapi untuk MTKD tidak ada dana hibah. Kenapa? Karena yang mengajar di MTKD adalah penyuluh semuanya. Kalau yang mendapatkan dana hibah itu berarti bukan PNS, bukan penyuluh, atau bukan pensiunan. Itu yang akan mendapatkan dana hibah dari yang 3.000 orang itu. Nah, diatur oleh Kementerian Agama untuk FKDT 1.000 orang, untuk FKPQ 1.000 orang, untuk GKM pun 1.000 orang. Jadi jumlahnya 3.000 orang untuk sekota Bandung. Nah, kemudian kalau FKPQ sama FKDT di bawah Kementerian Agama melalui Kasih Pontren, sedangkan GKM di bawah naungan Kasih Bimas. Yang kebetulan di bawah naungan Kasih Bimas itu melalui kemasjidan yang sudah ada ID-nya, maka yang ditugaskan tim pengelola GKM itu kepada penyuluh binaan masing-masing yang ada di kecamatannya. Alhamdulillah, untuk
untuk GKM kebetulan saya yang megang. Antapani kebagian 81 orang. Tetapi yang 1 orang itu sudah dicoret, berarti tinggal 80 orang. Ramai-ramai mendaftarkan untuk GKM, hampir semuanya beratus-ratus untuk GKM. Kenapa hanya 80 orang? Karena memang kuota Antapani hanya 80 orang. Diambil dari mana? Kenapa Antapani Kidul nih dari setiap masjid tidak mendapatkan? Kenapa Antapani Tengah tidak mendapatkan? Awalnya ini untuk GKM, karena GKM ini murni PTA tradisional. Nah, perbedaannya antara FKPK, FKDT sama GKM. Kalau GKM tradisional ngajinya habis maghrib, FKDT ngajinya sore, FKPK ngajinya pagi. Jadi ada tahapan-tahapan, ada usia-usia tertentu. Misalkan Bu Ai ngajar di pagi nih di TKK, tidak bisa masuk ke GKM. Kenapa? Karena Bu Ai itu harusnya masuk ke FKPK. Jadi dana hibah yang akan didapatkan oleh Bu Ai bukan dari GKM tetapi dari FKPK. Dan itu tidak bisa double data. Makanya di persyaratan ditulis permohonan surat pernyataan yang memakai materai itu menandakan tidak double data. Nah, kalau saya mah mengajarnya sore SD. Nah, itu masuknya ke FKDT. FKDT itu ada usianya. Ada usia sampai kelas 6 SD. Itu masuknya ke FKDT. Nah, masih di DTA tapi sudah SMP. Nah, itu masuknya ke wusto. Jadi udah lanjutan. Kalau FKDT diniyah awaliyah. Nah, yang pagi, yang kecil itu setara dengan TK Al-Quran. Nah, itu jadi masuknya ke FKPK, ini ke FKDT. Kalau FKPK guru-gurunya harus betul-betul keluaran sarjana TK. Nah, kalau FKDT ada yang D3, ada yang S1, tidak masalah asal mampu untuk mengajar. Nah, kemudian untuk GKM, SMA pun mangga kalau mau mengajar. Kenapa? Karena GKM itu tidak ada batasan apapun, karena termasuknya tradisional. Ketika orang itu aktif di masjid, bisa membagikan ilmu ke anak didiknya, maka dia berhak untuk mengajar di tempat tersebut. Nah, kemudian untuk GKM ini penyetaraan semuanya dari maghrib sampai isya, tidak ada kurikulum yang pasti sampai saat ini. Namun insya Allah ke depan akan ada kurikulum untuk menyamakan sekota Bandung, khusus untuk GKM yang maghrib mengaji dari mulai maghrib sampai isya. Kita samakan anak itu supaya bisa ngaji, tidak buta huruf untuk Al-Quran, bisa sholat yang benar, akhlak ditekankan. Itu 3 untuk GKM-nya. Bisa ngaji, akhlaknya benar, bisa sholat. Nah, untuk FKDT itu ada 11 mata pelajaran. Kenapa FKDT itu ada 11 mata pelajaran? Karena FKDT itu kelas 6-nya mengikuti ujian dari Kementerian Agama Kota Bandung. Dan itu bisa disesuaikan ketika anak tersebut belum mendapatkan ijazah formal dari SD-nya. Maka sekarang ketika mau daftar SMP harus ada ijazah FKDT sama ijazah formal dari sekolahnya masing-masing. Nah, makanya di FKDT itu
resmi. Setiap semester itu pendataan EMIS terus berlangsung. Santrinya mempunyai rapot semuanya. Kurikulumnya disamakan dengan Kementerian Agama. Makanya guru-guru FKDT sama FKPK itu kenapa harus S1? Kenapa harus orang-orang yang betul-betul mengerti? Karena sudah berurusan dengan laptopnya masing-masing. Itu untuk FKDT sama FKPK. Padahal dana hibahnya sama dengan GKM. Dan di sini antara FKPK sama FKDT yang paling mudah, yang paling gampang adalah di GKM. Kenapa? Karena tradisional. Untuk yang bertanya, kenapa saya tidak masuk? Kenapa saya tidak masuk? Yang harus kita jelaskan, dulu zamannya Bapak Ridwan Kamil diawali dengan adanya GMM. GMM itu Gerakan Masjid Mengaji. Kata Pak Ridwan Kamil, supaya barudak tenalalokrang di luar, dimulai maghrib sampai isya cicingkeun di masjid. Maka itulah disebutnya Gerakan Maghrib Mengaji, dan di situ diadakan pengajian-pengajian. Awalnya dari situ. Kami tim pengelola, tim penyuluh 2016 ngontrol ke semua masjid yang ada di Kecamatan Antapani. Saya keliling, saya kontrol apakah ada maghrib mengajinya. Kalau tidak ada, sudah dicoret. Kalau yang ada, diangkat. Jadi ketika saya bersembilan, kontrol semuanya dibagi-bagi dua orang sampai malam. Habis maghrib kerja. Sudah kontrol semuanya. Akhirnya mendapatkan GMM itu hanya 24 masjid dari satu kecamatan yang ada maghrib mengajinya. Yang lainnya kebanyakan sore sama pagi. Nah itu bukan ranahnya saya, bukan ranahnya Kasih Bimas. Yang ranah saya itu yang maghrib mengaji. Yang alhamdulillah kalau sekarang sudah meningkat. Yang maghrib mengajinya ada 38 masjid. Yang 38 masjid ini yang mendapatkan GKM atau dana hibahnya itu 80 orang. Kenapa dari masjid ini ada 3? Kenapa dari masjid ini ada 1? Kenapa dari masjid ini ada 2? Tergantung siswanya masing-masing. Karena apa? Karena satu guru itu mengumpulkan siswa berapa dan itu yang diajukan. Dan sekarang sangat banyak sekali GKM-nya, tetapi kami tidak bisa menambahkan karena tidak ada tambahan kuota. Banyak yang mengundurkan diri, ada juga yang double data, yang akhirnya kemarin ada penggantian sebanyak 7 orang yang diganti. Kenapa? Ada yang meninggal dunia, ada yang pindah rumah, atau yang mengundurkan diri. Nah untuk yang baru-baru ini sudah saya ajukan, persyaratannya sudah lengkap segalanya. Mudah-mudahan di bulan awal Desember ini dana hibah keseluruhan yang ada di Kementerian Agama dikeluarkan di awal bulan Desember. Setidaknya pertengahan bulan Desember itu ada. Besarnya kisarannya berapa? 1 bulan hanya 300.000 rupiah. Nah, yang 300.000 rupiah itu karena dari satu masjid misalkan ada 5 guru yang kebagian hanya 1 guru, etama kebijakan guru yang mendapatkan dengan DKM-nya masing-masing. Kalau GKM, ibu yang merasa GKM harus sowan kepada Bapak DKM-nya, harus berbicara, harus ngomong. Karena apa?
Karena yang menurunkan SK, yang memberikan amanah kepada ibu adalah Bapak DKM-nya. Kalau FKDT sama FKPK harus berbicaranya dengan kepala madrasah masing-masing. Itu perbedaannya Bu ya. Kalau FKPK, FKDT formal, sementara GKM kita tradisional. Ada yang mau ditanyakan Bu? Ini tentang, karena banyak yang WA bagaimana dana hibah itu untuk siapa, untuk siapa, untuk siapa katanya. Nah seperti itu penjelasannya. Kalau ibu-ibu sudah mengerti untuk GKM-nya, alhamdulillah. Kalau misalkan masih mau ditanyakan, masih greget, mangga ayah henteu Bu anu bade ditaroskeun, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanyakan sebenarnya kami dari seharusnya yang berhak di sini itu harusnya guru dari madrasah ya. Cuman kami dipercaya untuk mewakili dan kami akan menyampaikan nanti ke guru madrasah kriterianya untuk pemberian dana hibah untuk apa guru-guru madrasah itu apa saja. Nanti biar lebih jelas. Biar jelas. Kriteria guru yang diberikan dana hibah itu kita serahkan kepada DKM masing-masing. Itu yang pertama. Tetapi kriteria Kementerian Agama yang pertama, gurunya sudah mengajar lebih dari 2 tahun. Yang kedua, mempunyai siswa, siswinya atau santrinya di atas 10 orang. Kalau untuk pengajuan, terus lama berdiri GKM-nya sudah 2 tahun lebih. Kalau misalkan ibu baru mau mendirikan GKM terus mengusulkan, itu mah tidak bisa. Yang minimal sudah 2 tahun. Nih Nurul Kipah misalkan kan hari zaman urang ngerti baheula ge geus aya guru ngajik teh. Nu ngaosna dia tetos aya. Nah, yang seperti itu bisa diusulkan. Kalau yang baru karena rame nih GKM aya dana hibah, FKDT aya dana hibah, der ngadirikeun bet hoyong langsung misalkan nampi eta mah teu tiasa. Janten kedah naon ya, kedah tetek heula gitu baru bisa mengusulkan. Itu Ibu. Itu yang pertama. Ada lagi ini untuk dana hibah, biar nanti Bapak dan Ibu tidak bertanya keluar. Ada yang mau daftar GKM, daftarnya ke kecamatan. Itu salah, beda aturan Bu. Kalau GKM khusus dikasih Dimas dan di bawahnya para penyuluh. Kalau FKDT dikasih PK Pontren, ke bawahnya ada ketua FKDT, ada ketua FKPK. Ibu mau daftar FKPK ke Abdi, teu tiasa. Kenapa? Karena ada ketua FKPK. Ibu mau daftar FKDT, harus ke ketua FKDT dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Dan yang paling banyak persyaratan itu FKDT dan FKPK. Paling sederhana persyaratan karena tradisional adalah GKM. 5 tahun yang lalu 2017 kita sudah mulai GMM. Waktu itu tidak ada persyaratan apapun. Istuning hanya nama, benar-benar mengajar, sudah titik, langsung menerima dana hibah. Nah untuk sekarang penggantian pimpinan dengan berbagai persyaratan, GKM pun sekarang sudah melalui hemisnya masing-masing. Nah yang mengerti masalah HP atau laptopnya itu mudah sekali, gampang sekali. Sementara guru-guru GKM itu banyaknya yang sudah emak-emak, yang sudah kakek-kakek, yang sudah tua-tua, yang kurang mengerti masalah. Iya, jantan rada sesat. Tapi kan kita punya anak, punya cucu, insya Allah minta tolong mereka-mereka. Akhirnya Kecamatan Antapani beres, walaupun sok rada
diaktifkan rekeningnya. Seperti itu. Nah, kalau tidak ada pertanyaan seputar dana hibah, maka kita akan lanjut ke materi. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita ada inisiatif untuk menjadi guru, baik itu GKM, MKDT maupun MKPK, ranah kita adalah ikhlas beramal. Kenapa ranah kita ikhlas beramal? Karena orang tua yang ada di sini atau orang tua yang menyekolahkan anak itu berbeda antara ke sekolah dengan ke pengajian. Laras tebu. Orang tua nage bilang baik da guru-guru mah ari ikhlas. Seueur Bu. Sabar, iya sajuta gajinya sabar jujur tawakal. Kalau guru-guru GKM itu seperti itu, betul-betul Bu. Kadang-kadang orang tua teh aya anu daftar, aya anu henteu. Rek ngaji teh, rek henteu oge teu naon-naon. Orang mengatakan banyak anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Tidak menutup kemungkinan anak menjadi durhaka itu karena durhaka seorang tua terhadap anaknya. Kita semua anak ini durhaka, anak ini durhaka. Lihat dulu awalnya seperti apa. Sekarang orang tua anaknya mau les piano bayar 400 sebulan. Mau les renang bayar 400 sebulan. Mau les ini bayar 300 sebulan. Ngaji di masjid bayar 15.000 dah lumayan. Beres deh Bu. Aya 10.000, aya 15.000 kan we da guru lagi ari ikhlas. Aya tega teu Bu. Anak itu ngenceleng aya 1.000, aya 500, bahkan aya 2.000 ibu angsulan. Ngenceleng 1.000 kudu diangsulan eta orang tuanya aya nu tega dan kenceleng itu dibagikan kana ka guru-guru maghrib mengaji. Masya Allah. Sedih enggak Bu? Asli itu. Dan banyak laporan dan hasil penelitian. Orang tua bangga ketika anaknya pulang dari masjid nih usia 6 tahun. Nah, belajar apa di masjid? Alhamdulillah mama, Neng sudah hafal Al-Ikhlas. Coba nak sebutkan. Derak dah ku budak tadi baca. Alhamdulillah. Orang tuanya bangga. Hari berikutnya, nah sekarang sudah bisa apa di masjid? Neng kan sekarang sudah bisa bacaan sholat mah. Coba bacaan sholat, dites orang derek-dek anak itu mampu membacakan bacaan sholat. Hari berikutnya, nah sekarang dapat apa? Kata ibu guru, mama kalau yang belum bayar infak harus bayar. Kamu serius? Luar biasa tuh. Luar biasa. Anak jadi pintar, anak jadi soleh dan suatu saat ingin membanggakan orang tuanya, bahkan akan memasukkan ke surganya Allah. Tetapi untuk membayar 15.000, 10.000, bahkan lebih kecil dari itu tidak mampu. Dan siapa mereka yang tidak mampu itu? Mereka orang yang menyekolahkan senam segala macamnya. Mereka mampu membayar. Dalam 1 bulan dia menggelontorkan uang 2.500.000 untuk les-les yang lain. Datang ke masjid dipipa HP kan henteu. Rek ngaji heugrek henteu kajen. Sedih enggak Bu? Kalau kita berpikir panjang. Tadi kata Bapak PKM, anak sekarang sudah bisa narkoba. Bagaimana mungkin tidak narkoba? Keluar kelas 6 mau masuk SMP, anak-anak kita sudah gengsi masuk masjid.
Nah, ngaji ke masjid dengan alasan gengsi, kuno, ketinggalan zaman, asup ke masjid seperti itu. Sehingga banyak tantangan-tantangan terhadap kita, guru-guru GKM, yang seharusnya seperti apa mendidik anak-anak kita supaya apa? Supaya bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan di sini ditekankan khusus untuk GKM, anak itu bisa membaca ayat suci Al-Quran dan bisa melaksanakan sholat dan akhlaknya terjaga. Itu aja dulu 3. Kelebihan di GKM ini adalah dimulai anak usia 7 tahun sampai usia mau menjelang dewasa, usia 17 tahun. Itu bisa masuk ke GKM. Sedangkan FKDT sampai kelas 6 SD, kalau selebihnya itu adalah kelas wusto, kelas lanjutan. Tapi mana ibu tinggal ke tiap-tiap masjid ada enggak kelas lanjutan? Teu aya. Kita bisa lihatlah setiap masjid. Sekarang alhamdulillah di setiap masjid ada GKM itu ada yang SMP-nya. Ada yang orang tuanya sekarang lebih menekankan kepada Al-Quran. Ada orang tuanya yang supaya seimbang antara pendidikan yang formal dengan pendidikan yang non formal. Ada yang bertanya, Bu Ustazah, bagaimana kalau kita menyekolahkan, kan sudah saya menyekolahkan, saya sudah masuk ke udah masuk ke SD yang internasional dan di situ sudah ada pengajiannya. Kita sebagai orang tua mau menyekolahkan anak ke yang terbagus, mangga kalau kita mempunyai uang. Tetapi tolong seimbangkan dengan rohaninya. Ini kita bersyukur sekali nih kepada Bapak Ketua LPM yang sudah menyediakan tentang di mana-mana kan masalah ini, masalah fisik, masalah jasad. Sekarang ini kita masalah rohani. Untuk apa? Untuk menyiapkan generasi-generasi kita supaya soleh dan soleha. Dan insya Allah ketika dimulai dari kita, anak-anak kita soleh soleha, negara kita akan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ketika akhlak-akhlaknya baik, yang diawali dengan solehahnya, solehnya guru-guru GKM. Luar biasa, Bu. Tadi dikatakan kenapa anak-anak kita terjerumus ke dalam narkoba? Karena pergaulannya, Bu. Ibu boleh melihat anak-anak SMP hasil penelitian, banyak sekarang, Bu, yang terjerumus ke dalam miras, tenggak whisky, brandy, martini, vodka, AO, Manson, KTI, bir. Dan tidak sedikit anak-anak kita, Bu, telan BK, nipam, magadon, cimeng, heroin, kokain, lockdown, triple X, sabu-sabu. Bahkan tidak sedikit anak-anak muda kita mati di ujung lidahnya dengan 2 kata yang terucap, ganja, morfin. Ganja, morfin, merintih, menangis, memanggil ganja dan morfin sampai dia mati tanpa iman. Rekumaha kolotna labus ningali budak seperti itu. Jauh madoakeun kolotna keur budak sendiri saja sudah lewat. Itu akan kerasa hanjakal. Nah, kita imbangi dengan guru-guru GKM ini, diawali dari usia dini, seimbangkan anak untuk mengaji. Supaya apa? Supaya nanti keberkahan untuk kita membawa kepada kita. Saya yakin tanpa bantuan dana hibah pun kita sebagai guru-guru GKM ini insya Allah ikhlas. Tanpa anak-anak memberi infak pun insya Allah kita ikhlas. Tanpa bantuan dari siapapun insya Allah kita ikhlas. Karena apa? Karena pegangan kita hanya Allah. Allah tidak akan membiarkan
seseorang kelaparan. Allah tidak akan membiarkan ketika Allah menciptakan sesuatu pasti dengan rezekinya masing-masing. Maka kita yuk sepakati guru-guru GKM ini tanpa embel-embel apapun kita ikhlaskan saja. Karena insya Allah ada yang menggantinya dari yang lain. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Nah kemudian kalau di sini ada guru-guru FKDT, maka sesuaikan dengan kurikulum Kemenag. Kurikulum Kemenag itu seperti apa? Ada fikih, ada akhlak, ada mahfudoh, ada tarikh, ada bahasa Arab. Sesuaikan, kenapa? Karena ada ujiannya, ada evaluasinya. Harus disesuaikan dengan Kementerian Agama. Kalau tidak disesuaikan, berarti santri-santri yang ada di kita itu bakal ketinggalan. Nanti tidak sama, orang lain masih sudah belajar ini, kita belum. Nah nanti akan kelihatan jenjangnya kalau di FKDT, karena selalu soal dari Kementerian Agama. Terus berikutnya soal ujian dari Kementerian Agama, UTS, UAS sama ada, sama dengan sekolah, beda dengan GKM. Jadi sebetulnya kalau mengajar enak di GKM, tanpa beban, tanpa apa-apapun. Kemudian niat kita untuk menjadikan anak bisa ngaji dan tidak buta huruf. Karena Kota Bandung sudah tidak mau melihat yang buta huruf tentang Al-Quran. Jadi diusahakan di dalam GKM, di dalam FKDT, di dalam FKPK. Nah berikutnya mungkin bapak-bapak ada yang belum tahu tentang MTKD. MTKD itu Majelis Konversi Diniyah, Majelis Taklim anu tercover, Pak, yang sudah ada kurikulumnya dan pesertanya PAUL, usia lanjut. Ibu-ibu, mohon pesertanya ibu-ibu yang sudah senggang di rumahnya, yang diizinkan oleh suaminya, mangga masukkan ke MTKD Al-Ikhlas. MTKD Al-Ikhlas ini semua kecamatan ada. Induknya di mana? Di Kota Bandung. Bedanya kalau MTKD di Kota Bandung bayar 75.000 sebulan. MTKD di kecamatan masing-masing gratis. Itu kelebihannya. Ya, kalau di MTKD kecamatan itu gratis, tidak dipungut biaya. Kenapa? Karena orang-orang yang mengajarnya penyuluh yang binaannya di Antapani. Jadi sudah tidak digaji lagi. Kalau MTKD di Kota Bandung, kenapa harus dibayar? Karena yang mengajarnya penyuluh sekota Bandung. Tempatnya di Al-Uquwah. Panginten sapertos abi ngajar di Kota Bandung, angkat di dieu teh kan urang teh naik angkot. Bapak ayeuna teh asal 5.000 naik 7.000. Ka Al-Uquwah teh wah euy teh 15.000. Tah samingon 2 kali misalkan. Tah kange ngagentosan eta saurna dabukan kecamatan masing-masing. Nah alhamdulillahnya ketika kita ingin belajar, ingin memperdalam, ada di kecamatan masing-masing dan mata kuliahnya sama dengan kota. Karena apa? Karena kurikulumnya semua disamakan. Untuk MTKD mata kuliahnya ada 12 mata kuliah. Insya Allah ibu-ibu anu luluh Pak, luluh ka bapak teh tara nyarios tara nanaon tos lebet MTKD mah insya Allah upami bapak lepat teh bakal di cariosan. Taras teh KAAA nih yang masih muda, ketika istrinya masuk MTKD kudu hati-hati, harus ekstra benernya karena istrinya pun sudah mengolah kebenaran-kebenaran. Insya Allah ada di MTKD. Supaya apa? Supaya seorang istri lebih soleha, lebih pintar, lebih bisa menjaga kehormatan suaminya dan bisa bersosialisasi dengan masyarakatnya. Itu untuk MTKD-nya.
Jadi Kementerian Agama ini sudah mewadahi untuk Kota Bandung khususnya supaya menjadi Bandung agamis itu ada tahapan-tahapan tertentu. Ada yang mau ditanyakan? Mangga. Ada. Untuk MTKD tidak hanya ibu-ibu saja, ketika bapak-bapaknya ada di rumah boleh mau ikutan MTKD. Kemarin yang di wisuda dari Kiara Condong itu bapak-bapak yang tertua usianya 84 ikut MTKD, tapi masih seger kan gaulnya jeung ibu-ibu. Bapak kalau ingin kelihatan muda masuk ke MTKD, ibu-ibu ngumpul Pak, garis. Itu awet muda, itu usia yang tertinggi itu dari Kiara Condong. Bapak-bapak janggutnya segini, janggutnya segini panjang, dan dia subhanallah masuk MTKD. Mudaris-mudarisahnya itu jauh lebih muda dari dia, tapi dia tawadhu sekali, padahal dia itu mempunyai ilmu yang sangat tinggi sebetulnya. Tapi karena ingin bersosialisasi, ingin menumpahkan ilmu juga, sangat bagus sekali. Jadi untuk MTKD bukan hanya ibu-ibu saja, bapak-bapak mangga kasih tahu yang lainnya, nanti ajaran baru ada bapak-bapaknya. Mangga siapapun yang kesal ya terus pensiun, ibu-ibu juga kebanyakan ibu-ibu yang sudah pensiun kesal di rumah masuk MTKD. Dan MTKD itu setiap hari Senin jam 8 sampai setengah 12. Seharinya 4 mata kuliah ya. Satu harinya 4 mata kuliah Pak. Jadi itu yang diajarkan oleh kami. Dan insya Allah ada amaliyah tadris Bapak, ada amaliyah tabligh. Amaliyah tadrisnya seperti apa? Nanti di MTKD ada praktek mengajar. Ke siapa mengajarnya? Ke adik-adik kelas. Ada amaliyah tabligh satu lagi. Kemana harus mempersiapkannya? Ke majelis-majelis taklim yang berada di lingkungannya. Contoh, misalkan bapak-bapak ini DKM, nanti ada MTKD yang meminta waktu untuk praktek amaliyah tabligh, maka bapak mangga widian. Bapak tiasa ninggal ini hasil MTKD. Nu tadina lungguh teu tiasa nanaon tos di MTKD sapertos Ibu Hajah Sri. Ibu Hajah Sri kan capetangna mending ngalangkungan mudaris. Capetang pisan. Nah, leres kita bakal gitu. Bedanya ketika masuk MTKD yang asalnya mulut seneng berbicara aneh-aneh, maka insya Allah ketika masuk MTKD keluar dari mulutnya itu kebaikan dan kebaikan. Amin. Ya punya, amin. Ibu-ibu solehah ini alhamdulillah selain GKN juga sudah masuk MTKD. Makanya kita saling mengenal satu sama lain dan sering saling menyaksikan. Mangga, ada yang mau ditanyakan? Enggak? Dari persyaratan anak, satu persyaratan, kedua sama biayanya semua kalau ada MTKD. KMTKD sampai saat ini alhamdulillah abdi teh priyogi KTP bakal ngumpul. Fotokopi KTP ngumpul Bapak. Bilih abdi lepat nyebat nami. Bapak teh namina misalkan Pak Soleh abdi engke manggil Pak Komar. Bilih lepat itu jantan yang diperyogikan teh KTP unggul. Tidak ada uang pendaftaran, tidak ada pembiayaan apapun. Cuman sekali-kali osok aya botrang. Tah eta mah gampang, bapak-bapak mah tinggal ngirim ka ibu-ibu. Aya botrang sareng healing upami pembagian rapot gitu. Upami pembagian rapot teh datukan ibu-ibu ge bapak hoyong selfie, janten hoyongna di Lembang misalkan di mana eta unggul teu aya pembiayaan nanaon. Yang jelas kita belajar, kita silaturahmi, kita taklim di situ. Insya Allah
Bayangkan dari jam 8 sampai setengah 12 setiap hari Senin. Kalau dikumulatifkan, mudah-mudahan menjadi kesempurnaan ibadah kita. Amin. Ada lagi? Buat pemuda, kalau buat pemuda sebetulnya mau, tapi sampai saat ini coba saya itu belum silaturahmi dengan pemuda kecamatan Antapani itu siapa, yuk orang bareng-bareng kita dirikan gitu. Tapi susahnya minta ampun kepada sibuk buka kemarin ada eta pemuda teh milalieur aya teh komplit nanti mulai Agustus baru karang taruna teh muncul, karang taruna ini palebah mapai dan sumbangan keur kieu mah tara aya tara papangih yang pemuda teh kamarana. Tetapi ketika sudah dan di Antapani di MTKD kota itu banyak yang usia muda bisa. Bapak kalau mau ikut MTKD tenanaon atuh Pak gaul jeung ibu-ibu oge da moal nanaon mah ilmu naon bakal warak Bapak. Warak jeung ibu-ibu mah tah Bapak teh bakal janten genut. Nya Bu, siap Bu kalau bapak-bapak ada? Siap. Mangga. Kalau Bapak mau MTKD, mangga, semangat. Yuk diawali dengan Antapani Kidul. Dan satu-satunya yang mengadakan kegiatan pelatihan ini LPM Antapani Kidul. Yang lain tidak ada. Fisik teras. Terhanyanana mate aya. Tapi alhamdulillah diawali dengan Antapani Kidul. Insya Allah yang lainnya akan melihat Antapani Kidul. Mudah-mudahan. Daftarna mangga kabeh Pak di KUA. Bapak upami ka KUA pada daftar MTKD atau napi pada nikah deui mangga. Insya Allah nanti di bulan April ya, bulan Mei pendaftaran untuk angkatan berikutnya. Kalau sekarang nanti sebentar lagi kita akan UAS di bulan Desember dan bulan Januari mulai amaliyah tadris diteruskan dengan amaliyah tabligh. Aya wisuda Pak. Wisuda kemarin di Balai Asri Pusdai. Dan wisuda yang kemarin sekota Bandung wisudanya akbar 436 orang laki-laki dan perempuan. Itu kemarin setiap tahunnya kita mengeluarkan seragam sama ya Bapak pahili ningali bojo sami. Wisudanya itu setiap tahun di Pusdai. Kalau di Pusdai ada bentrok, kita cari hotel. Nah, paling pembayaran di wisuda unggul, kange nyewa hotel, kembali lagi ke kita, kange makan, kange seragam, kange sal wisuda. Jadi ketika kita bayar, tapi kembali lagi untuk kita semua. Kan kalau untuk ibu-ibu mah kerudungnya juga udah 90.000, misalkan seperti itu, sama makan, sama itu dan segalanya. Tuh, jadi selama 3 tahun bayarnya di wisuda saja. Jadi di tiap kelas teh sok ngarempelkeun Bapak nabung 5.000 ngarahkeun henteu abot teuing gitu. Itu kan MTKD Bapak. Kalau Bapak tertarik mangga diantos. Ajak yang lain-lainnya daripada siang-siang Senin teh moe omong we di luar Bapak. Mendingan ka MTKD. Ya, harus teh Bu. Ari ibu-ibu namun sarmanget ka MTKD ari suami-suamina mah maroe toko bari ngarobrol. Upami ka MTKD mencoba otak bergerak, insya Allah mual hilapan, teras mual naon namina teh? Mual engal naon? Pikun, mual engal pikun Bapak. Gaul sareng ibu-ibu nu garilis Bapak. Di bibita. Ngeri. Mudaris-mudarisnya aya istri aya pamegat. Jantan macam-macam nanti.
Tetapi kita jangan melihat mudaris-mudarisnya, lihatlah yang disampaikannya saja. Ya, sepakat ya Bu ya. Satu Bu, ketika FKPK harus kurikulum sama dengan Kementerian Agama. FKPK itu ada majalah yang dibagikan ke anak-anak sama. Se-Kota Bandung ada apapun sama karena sesuai kurikulumnya. FKDT pun sama, buku yang harus diberikan adalah buku ini, fikih bukunya ini disesuaikan. Nah bedanya kalau GKM sesuai dengan kemampuan ibu masing-masing. Ibu bisa mengajar tahfidz, ajarkan. Ibu bisa mengajar ini, ajarkan. Mangga selama habis maghrib sampai ba'da isya, dan usahakan sholat isya-nya berjamaah di masjid. Upami murang kali sok ngagaranggu geuning ya Pak ya. Ngagaranggu aya DKM kaganggu tah ku budak leutik teh. Nah, diantisipasi sholat isya-na sok barudak heula bari latihan imamna oge barudak. Kayak bapak-bapana berjamaah dengan bapak-bapak seperti itu, biar kita melatih anak-anak kita, apalagi laki-laki, supaya bisa menjadi imam untuk istrinya nanti. Mangga, ada lagi pertanyaan? Paham ya? Jadi dari Kementerian Agama itu ada FKPK. FKPK itu di bawahnya TK sama TPK. Ada FKDT, di bawahnya ada MDA, ada DTA. Yang terakhir ada GKM. Itu di bawahnya siapa? Tidak ada, karena GKM itu tradisional. Oh iya, tambah lagi satu, ada pesantren. Nah, guru-guru yang di pesantren itu pun ada yang mendapat dana hibah. Kemana itu dana hibah? Itu beda dengan GKM. Itu beda jalur khusus untuk kepesantrenan, tetapi masih di bawah Kementerian Agama Kota Bandung. Nah, untuk kita menyamaratakan ketika GKM, ini khusus untuk GKM karena kita banyaknya guru keagamaan mengaji, awali anak-anak kita yang belum bisa iqra padetkeun Bu, supaya anak betul-betul bisa ngaji. Ketika sudah bisa mengaji, maka ibu masukkan tajwidnya yang benar, makhrajil hurufnya yang benar. Ini seputar ngaji. Ketika makhrajil huruf benar, terus tajwidnya benar, maka ibu terapkan sok supaya jadi hafid-hafidoh, sina ngapalkeun surat-surat pendek terlebih dahulu. Karena di dalam membaca ayat suci Al-Quran itu ada 3 macam. Ada mu'allam, ada murotal, ada mujawad. Kalau mu'allam seperti biasa, seperti kita mengajarkan. Ketika kita membacanya mu'allam, tetapi benar makhrajil hurufnya sama sama tajwidnya akan terdengar enak. Nah, udah mu'allamnya lumayan, ngajinya lumayan, maka kita tingkatkan anak ini supaya bisa murotal. Murotal itu sudah ada 6 lagam, maka kita masukkan mana yang mau dipakai. Sudah misalkan murotalnya lumayan, ini mah bagus nih suaranya, masukkan anak kita ke mujawad. Nah, kalau sudah mujawadnya bagus, maka ibu bisa mendaftarkan MTQ untuk Kota Bandung. Kemarin untuk MTQ sampai saat ini Kecamatan Antapani jarang mengambil dari Kecamatan Antapani. Saya kemarin ngambil dari Cirebon, dari Serang, dari Indramayu. Teu aya anu di Antapani. Karena memang Antapani untuk MTQ itu masih tebih. Kalau hafal baru hafal, bukan untuk MTQ. Tapi kalau sudah anak itu ikut MTQ, hafalnya benar, makhrajul hurufnya benar, tajwidnya benar, dan sudah siap dia bersosialisasi dengan lain, membandingkan dengan yang lain. Itu untuk MTQ.
Nah, ada di MTQ itu 45 macam, Bu. Bukan hanya baca Quran aja. Ada MSI, ada MHQ, ada Pahmil, macam-macam di situ. Jadi kita akan pelajari sedikit demi sedikit. Dan saya pengen mengembangkan terlebih dahulu MSQ-nya, Syarhil Qurannya. Di Antapani belum ada yang MSQ. Nah, saya akan mencoba nih Bu Sri nanti di BKMM undang MSQ untuk contoh ke semua orang, karena harus di kecamatan dulu MSQ-nya, biar mengetahui kecamatan Antapani seperti gimana MSQ ini. MSQ itu bertiga, di depan ada pensyarahnya, pensyarah itu yang tausiahnya, yang pidatonya, mensarahkan apa? Mensarahkan Al-Quran yang dibaca oleh qori'ahnya. Misalkan qori'ah membacakan sekarang masalah gempa Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, misalkan dibaca ku qori'ahnya, diterjemahkan ku sari tilawahnya. Nah, baru disarahkan oleh pensarah tersebut. Nah, itu ada 3 orang MSI. Di kita belum ada, dan kita akan mencoba diawali nanti insya Allah di BKMM. Di BKMM kecamatan kita undang yang Syarhil Kota Bandung atau Syarhil Jawa Barat. Diundang dulu nanti sama Ibu Sri. Supaya apa? Supaya kita lebih mengetahui dan jangkauan kita, oh ternyata di dalam Al-Quran ini banyak macamnya. Seperti itu. Sedikit lagi, karena kita tidak akan lama-lama di sini. 10:30 kita sudah beres. Ada pertanyaan lagi nggak? Tidak ada? Sudah dimengerti semuanya tentang hibah, bukan gibah, hibah, tentang penyamaan kita di dalam mengajar. Untuk GKM, yuk samakan, anak bisa ngaji terlebih dahulu. Setelah ngaji, anak itu harus bisa sholat dan harus bisa berakhlak dengan baik. Jadi itu ngupi murid-murid santri-santri GKM anu nyariosna kasar. Kalau saya pribadi, ada santri yang mengatakan kasar, saya hukum dengan baca istighfar 100 kali. Di depan baca istighfar 100 kali. Sudah dihukum, dia kan dia malu, pertama malu, terus keduanya capek, jadi tidak sekali-kali lagi untuk mengatakan hal-hal yang jelek. Terus kemudian kita GKM, kita ikhlas beramal ya. Jangan memikirkan rezeki dari manapun, karena yang mempunyai rezeki hanyalah Allah. Yakinkan itu, ketika kita membuat kebaikan untuk orang lain, maka 1000 kebaikan akan datang kepada kita. Jangan berharap dari ibu anu, sudah lepas saja. Ketika ada, itulah rezeki kita. Ketika tidak ada, kita tidak menyesal. Jadi fokus kita untuk menjadikan anak didik kita menjadi soleh dan solehah. Itu yang betul-betul diharapkan oleh kita. Dan sekali lagi, untuk hibah yang masuk GKM yang tidak aktif, diaktifkan. Nabung lagi. Mungkin itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk pelatihan hari ini, penyamaan persepsi kita, dan bisa bermanfaat untuk yang lain. Wassalamualaikum